Pulau Kelapa yang bisa menggoyahkan kamu yang sudah tersakiti luar biasa. Ya, inget ya, mereka ada mau baik kayak mau apa, apalagi terutama si laki-lakinya ini ya. Si laki-lakinya ini, ingat kalau ada laporan baru berani. Baik-baik, minta-minta untuk damai karena ada laporan. Tapi kalau tidak, kamu habis dimaki-maki di DM toh. Iya, dimaki-maki di DM, disuruh berobat, dibilangnya apa kamu yang stres. Itu buset. Yang cewek itu loh sok tahu banget, si Inaroh sok tahu banget, DM-nya itu bikin kesel. Gue bacain lagi ya biar tidak lupa. Mr. Genius, tolong bacakan DM-nya dari perseteruan Wardatina Mawa melawan Inara Rusli. Apa isi DM-nya Inara Rusli? Tolong bacakan. Berdasarkan informasi yang saya punya, Inara Rusli ternyata sempat mengirimkan direct message atau DM kepada Wardatina Mawa. Dalam DM itu, Inara mengungkapkan penyesalan dan ingin meminta maaf secara langsung, bahkan sampai menangis. Ia juga merasa bahwa komunikasi melalui media sosial tidak menjadi solusi untuk masalah yang terjadi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui terkait informasi ini? Itu setelah dilaporin ke polisi. Sebelumnya, yang belum ketahuan, yang DM yang bulan Oktober sayang. Oktober, yang bulan Oktober yang belum ketahuan, coy. Maaf, saya tidak bisa menemukan detail DM bulan Oktober antara Inara Rusli dan Wardatina Mawa secara spesifik. Fokus berita terkini lebih banyak pada penolakan restoratif justice dan proses hukumnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Oh, kamu nggak ada, berarti nggak dapet ya. Kamu nggak bisa cari yang paling dalam, atau saya mesti cari nih? Kamu atau saya yang nyari? Coba cari dulu yang paling dalam itu DM. Saya sudah mencoba mencari dengan sebaik mungkin, tapi memang tidak ada informasi spesifik tentang detail DM bulan Oktober yang terekspos di media. Mungkin informasi... Oke, bentar, ada, tenang sayang, kita bongkar lagi jejak digital ya, jangan sampai lupa, ingat menolak lupa. Isi DM-nya menolak lupa ya. Nanti kalau dibaik-baikin aja, kecuali transfer dulu 15 miliar, mau apa kau? Minta 15 miliar, nggak bisa toh, ya udah masuk aja sana berdua lu, ya kan? Coba. Sorry ya, nggak pernah Ini DM-nya guys, tepuk tangan dulu yuk, rame-rame sambil tatap layar. Sebelum Mamski bacakan DM-nya ya, supaya kita menolak lupa, Mamski juga menolak baunya gue, ketek gue mesti wangi. Itu ada Tante Sally tuh saksinya bahwa keteknya ya Mamski dan bapak gue. Pokoknya keteknya W. Gak semua W sih, tapi rata-rata baunya acem. Makanya sekarang Mamski udah gak minum susu sapi lagi guys, karena itu membuat makin bau asem, tau gak ketek gue. Itu ya Mas Bagus ya, kata dia gini, dia bilang gini, tahu gak sih yang kamu tuh kalau misalnya lupa pakai deodoran atau kamu nggak pakai minyak wangi atau udah nggak mandi gitu keringetan, terus kamu keteknya basah-basah gitu, sebenarnya tuh emang bau banget, kata dia gitu. Kasihan dia, tapi dia sopan baik banget. Gue tahu ketek gue bau banget ya. Iya kan, kalau waktu pas masih pacaran kan gue pakai terus ya, terus gue juga masih peduli banget lah waktu pacaran, beda sama istri ya say. Kalau udah jadi istri, suami istri itu kok iu sih, nggak boleh iu dong kan, makanya Mamsi kasih solusi. Tenang dulu, dengerin gue dulu cerita dulu. Waktu pacaran bilang gini, padahal waktu pacaran kamu wangi banget deh, kata dia gitu. Suami gue nih, jujur nih gue cerita bener-bener apa adanya ya. Tar dulu, belum habis ini.
Udah gitu dia bilang gini, untung aja aku tuh jadi kan suami aku tuh kan bisa ngajar yoga, dia jago olahraga tuh semua dia bisa, termasuk yoga. Jadi ada olah napas yang gini nih, nahan napas bu dia ternyata. Gue bilang iya sama-sama mami, haha, iya makanya Mbak Emma mandi atau tidak mandi tapi asem bau keteknya. Tuh dia tuh datang. Yang, Waalaikumsalam. Yang, dulu waktu aku masih minum susu sapi ketek aku bau nggak? Nggak apa-apa, ini lagi bahas deodoran spray. Sekarang kan udah ganti pakai oat milk. Udah wangi belum ketek aku? Dulu mematikan. Kalau dulu mematikan. Ini adalah deodoran spray yang bisa nahan bau ketek menjadi wangi 2 kali 24 jam. Dia nggak pakai alkohol, jadi nggak perih. Oke, sensitif kulit sensitif atau yang abis di wax, abis di apa tuh dicukur, pakai ini nggak masalah guys. Kata suami gue, bau gue dulu mematikan. Umur 51 ya. Oke, ada 3 jenis wangi yang aku suka banget. Itu vanilla, which is this one. Ya, ini wangi vanilla buat diketiak enak banget guys. Makanya dikocok aja terus langsung disemprot. Dan dia bisa nahan keringet, juga nggak basah, nggak bikin bercak-bercak di baju, nggak nempel-nempel, sama ada niacinamide jadi brightening. Oke. Ini yang kunyitnya. Ada kunirnya. Oh, kunyit ya. Pakai kunyit ya, sayang. Kunyit apa? Kunir itu kunyit. Kunci. Oh, kunci. Oh, ya pakai kunci. Ada Tante Sally nonton ya? Tante Sally kita apa? Kita dong, Tante Sally kita. You only one Tante Sally. Iya, aku dari kemarin tuh pengen banget ini. Itu depan chair enak banget kan? Jokoting. Wow. Gorengannya enak. Iya kan? Oh, tahu semua ya? Kira ada tempenya? Nggak ada. Tinggal itu sama bakwan. Makasih Enak kan? Ayo. Bang. Pecel. Ayo guys. Mana tuh? Ituan gue. Menitnya gue. Oke, 2 menit ya. Tuhan berkati juga sayang. Broken String udah nonton Momski? Udah baca. Nih. Ayo 2 menit. Aku sepil ya. Yang ada di etalase buat ketiak kita biar nggak bau, biar wangi selalu. Ambil yang etalase 1 sayang. Ambil yang etalase 1. Terus untuk perfumnya, oke, aku spill perfumnya ya say. Ini perfumnya. Ya, aku sematkan diskonnya khusus buat teman-teman yang mau ambil, langsung ambil aja say. Itu ada diskon sampai 10% diskonnya. Capcus guys. Udah mungkin sematkan, tinggal ambil. Yang suka melati, wangi melati, sedap malam bisa ambil Angel Blanc. Ini wanginya enak banget guys, sumpah guys. Terus yang suka bunga frisia sama ada wanginya pir dan melon bisa ambil yang warnanya biru. Nih warnanya biru. Oke. Endul Shy, wanginya endul. Ini endul banget. Favoritnya Mamski warna biru. Yang aku maksudnya favorit itu yang sering banget dipakai ya. Makanya udah mau habis kan. Yang ini aku eman-eman nih. Ini biasanya aku pakainya malam aja nih, sore ke malam. Nah, yang merah ini ada Bulgarian Rose, Turkish Rose. Wanginya itu dia lebih kuat, jadi aku pakainya khusus malam hari aja. Ayo mau yang mana, guys?
Enak banget tiga-tiganya, dikoleksi aja tiga-tiganya sayang. Oke, waktunya Mams kita tambahin lagi. Tunggu. Tunggu ya, Mams tambahin ya waktunya ya. Dua menit terakhir untuk ambil wangi-wangiannya. Yang mau tanya, sok atuh nanya, buruan. Kalau aku udah, suami kalau makan pasti apa aja disuruh coba. Oh iya, seperti ini. Iya ya, suruh dicoba ya. Iya, suami aku gitu. Terus kalau kita nggak mau, udah gagak kecewa gitu, mukanya lucu deh. Kamu juga nggak maksa soalnya. Lucu ya punya suami ya. Lucu tahu punya suami tuh, beneran asli. Kocak, suami gue kocak. Aku kalau punya suami kayak si Bobby, ogah banget. Ya Allah, udah NPD, udah gitu kerjaannya maksa-maksa, ngecek-ngecek. Jangan mau ya cewek-cewek ya. Adik-adiknya Mamski, handphone itu harus dicek terus. Jangan pernah mau, jangan pernah kasih. Itu bukan tanda cinta, itu tanda orang psycho. Orang psycho yang nggak percaya diri, yang nggak bahagia, udah mungkin kebanyakan make kayak begitu tuh sableng, ya kan? Nggak ada itu orang itu harus ngelihat pacaran, ngelihat HP 24 jam, gila apa? Mesti aja ada me time. Dan nomor satu ya, bukan pacar yang utama. Papa mama nomor satu. Kamu yang masih sekolah, papa mama nomor satu. Ingat itu, bukan pacar yang utama. Pacar itu bisa gonta-ganti sayang. Nanti kalau udah dewasa nikah, baru suami nomor satu, istri nomor satu. Karena memang di ajaran agama juga begitu. Kalau udah nikah itu kita udah diserahkan ke suami kita. Jadi kita jelas menghormati orang tua, menyayangi orang tua, tetapi mesti nurut sama suami, jelas. Tapi sekali lagi, suami yang mana dulu diatur juga. Suami yang seperti apa? Kalau suaminya KDRT atau melakukan tindakan kriminal, jangan pernah takut buat minta pisah. Apalagi udah sampai mukul-mukul nggak jelas ya, NPD nggak jelas, punya selengkian kemana di mana-mana, beranak pinak kemana-mana. Ingat udah sayangku, Udi. Ya, udah ambil semua nih. Udin nyesai, ya udah, oke. Kalau udah, sabunnya belum di spill. Aku spill lagi sabunnya ya. Oke, bentar Mamski, ini udah ya. Deodoran spraynya udah. Body mistnya udah belum? Udahlah. Oke, tinggal sabunnya ya. Sabunnya nanti aku spill sambil pakai sabunnya aja. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama kalian. Jadi kayak gitu tuh, dari bukunya Broken Strings yang Aureli tulis, itu ada pengalaman pribadinya Aureli. Di usia 15 tahun datang dari Brussels menuju Jakarta itu ditemani sama ibunda tercinta untuk kerja di Jakarta.